wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Di hari ini kembali kita diizinkan berada dan menikmati kebersamaan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan menambah iman dan ketakwaan, menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita juga berharap mudah-mudahan kita selalu menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir masa. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Masih dalam kitabu Al-Ghusl, tentang masalah dan hukum-hukum mandi, sampai kita kepada bab yang ke-15, babu takhlilis sya'r hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi. Bab tentang takhlilus sya'r, yaitu menyela-nyela rambut, menyela-nyela rambut, hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, sampai dia yakin atau mengira bahwa telah membasahi kulitnya, yakni kulit kepala. Afadha alaihi, baru beliau atau baru dia menuangkan air ke atas kepalanya, nanti baru dia siramkan. Artinya sebelum membasuh atau sebelum menyiramkan air ke seluruh tubuh, maka disunahkan terlebih dahulu untuk menyela-nyela rambut sampai basah kulit ke kepala sebelum menyiramkan air ke seluruh tubuh. Qala rahimahullah, haddatsana Abdan, telah menceritakan kepada kami Abdan. Abdan ini lakabnya, bukan namanya. Namanya adalah Abdullah ibn Utsman ibn Jabalah. Abdullah ibn Utsman ibn Jabalah al-Marwazi al-Ataki, Abu Abdurrahman. Qala akhbarana Abdullah, dia berkata telah menceritakan kepada kami hadis ini Abdullah. Abdan bila meriwayatkan dari Abdullah, tidak disebutkan nisbahnya, maka dia adalah Abdullah ibnul Mubarak al-Marwazi. Abdullah ibnul Mubarak al-Marwazi, yang oleh Ibnu Hajar dalam terjemahnya disebut jumi'a fihi jami'u qisalil khairi, terkumpul pada kepribadiannya semua sifat kebaikan. Semua sifat kebaikan terkumpul pada pribadi Abdullah ibnul Mubarak ini. Selain seorang ulama, juga seorang kaya raya yang dermawan. Qala akhbarana Hisham ibn Urwah, telah menceritakan kepada kami Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi an abihi, dari bapaknya yaitu Urwah
ibn Zubair bin Al-Awwam Al-Asadi, salah satu dari 7 fuqaha Madinah, 7 orang fuqaha Madinah di masa tabi'in. Di Madinah banyak sekali para fuqaha, tapi yang paling terkenal ada 7 orang, salah satunya adalah Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi. An Aisyah, dari Aisyah. Aisyah adalah bibinya, karena ibunya Asma binti Abi Bakar Siddiq. Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, Abu Bakar Siddiq. Maka Aisyah adalah bibi kandung dari Urwah ibn Zubair. Dan Aisyah adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anha wa an abiha. Qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabati ghasala yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mandi junub, ghasala yadayhi, membasuh kedua tangannya, wa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, kemudian berwudu seperti wudu salat, berwudu seperti wudunya untuk salat. Thumma ightasala, kemudian beliau mandi. Ini ukuran atau urutan globalnya, yaitu basuh tangannya, dan kemudian berwudu, habis itu baru mandi. Kemudian beliau menjelaskan apa yang karenanya bab ini disebutkan atau dibuatkan. Thumma yukhallilu biyadihi sya'rahu, kemudian beliau menyela-nyela dengan tangannya rambutnya. Jadi rambut itu disela-sela dengan jari-jari tangannya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi, sampai dia sudah mengira atau sudah yakin bahwasanya telah membasahi kulit kepalanya. Afadha alaihi al-ma'a 3 marrat, beliau menuangkan air ke atas kepalanya 3 kali. Thumma ghasala sa'ira jasadihi, kemudian beliau membasuh seluruh bagian tubuhnya yang lain. Sa'ira jasadihi, kemudian membasuh seluruh tubuhnya atau sebagian yang belum dibasuh dengan wudu tadi. Di sini ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, Aisyah menceritakan bagaimana wudunya atau bagaimana mandinya Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu urutannya dia membasuh tangan dulu. Dan di hadis lain dijelaskan bahwasanya beliau membasuh tangan itu di luar bejana, dan sebelum dia membasuh itu juga membasuh, karena dia tadi junub, tentu membasuh tempat sebab junub itu, membasuh tempat sebab junub itu, kemudian baru membasuh tangannya dan membasuh atau berwudu seperti wudu salat. Nah, wudu salat ini atau wudu sebelum mandi ini hukumnya sunat, tetapi cukup untuk wajib. Cukup untuk wajib dengan makna, walaupun tadi sunat, tetapi boleh dipakai untuk salat wajib. Dia sunat. Artinya kalau tuan-tuan dan puan-puan mandi tanpa berwudu terlebih dahulu juga boleh. Itu maknanya dia sunat. Artinya sah juga mandinya. Tetapi yang utama
dan utama adalah dimulai dengan wudu. Maka beliau wudu dulu seperti wudunya untuk sholat, tidak ada bedanya. Dan ini juga berlaku pada wudunya jenazah. Jenazah juga seperti itu, dibersihkan tempat-tempat yang membatalkan wudunya, kemudian diwudukan seperti wudunya orang mau sholat, kemudian baru dimandikan, dan setelah mandi tidak lagi diwudukan, kecuali batal wudunya. Nah, jenazah bisa batal wudunya? Enggak ya. Nah, kalau kita masih ada yang menyebabkan batal wudu. Ada nggak orang yang bisa batal wudunya sambil mandi? Enggak ada ya? Banyak. Apalagi kalau lama berendamnya. Sambil mandi, kadang-kadang buang angin, kadang-kadang juga buang air. Kadang-kadang buang angin dan kadang-kadang buang air. Nah, maka kalau batal maka diwudu lagi. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW apabila mandi membasuh tangannya. Ini kan secara global, tapi maksudnya adalah membasuh setelah membasuh yang anggota-anggota tadi. Wa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, kemudian berwudu seperti wudu untuk salat. Tsumma tasalah, kemudian beliau mandi. Di antara prosesi mandi yang dijelaskan di hadis ini adalah tsumma yukhallilu biyadihi sya'rahu. Ini keterangan keterangan tambahan, bukan maknanya setelah mandi baru melakukan. Tidak, ini sebelum mandi. Kemudian beliau yukhallilu biyadihi sya'rahu, kemudian beliau menyela-nyela rambut kepalanya dengan tangannya, hatta idza dhanna, sampai beliau yakin annahu qad arwa basharatahu, bahwasanya air sudah sampai ke kulitnya. Afadha alaihi al-ma'a 3 marrat, beliau menyiramkan air ke kepalanya 3 kali. Ini juga menunjukkan bahwa mandi dimulai dengan menyiram kepala 3 kali. Thumma ghasala sa'ira jasadihi, setelah itu beliau menyiram air ke seluruh tubuhnya. Nah, kalimat sa'ira ini kan sebagian besar. Apakah maknanya sebagian besar di sini tidak menyiram lagi anggota wudhu tadi? Ada 2 makna oleh para ulama. Ada yang mengatakan maknanya di sini sa'ira itu majaz, maknanya menyiramkan seluruh tubuh, menyiram seluruh tubuh. Jadi disebut sa'ira jasadihi. Kalau sebenarnya hakiki, maknanya adalah menyiram bagian tubuh yang belum dibasuh tadi. Apa yang sudah dibasuh? Kepala sudah, kemudian tangan sudah, kaki sudah, muka sudah. Apakah tidak disiram lagi? Kalau dimaknai dengan makna hakiki, maka maknanya adalah yang disiram adalah yang belum dikenai air tadi. Tapi sebagian mengatakan ini adalah maknanya majazi, maknanya menyiram sebagian besar anggota tubuhnya, terbawalah yang tadi sebagian kecil itu. Karena payah juga membatasinya kan. Antum nak nyiram sebagian besar tangan diangkat pula begini supaya tersiram, enggak. Artinya maksudnya menyempurnakan menyiramnya. Maknanya adalah menyempurnakan menyiram seluruh tubuh. Termasuk diantaranya adalah anggota wudhu yang tadi sudah dibasuhnya. Termasuk. Karena termasuk juga kan yang dibasuhnya tadi, yang menyebabkan janabah tadi kan dibasuh juga, atau yang menyebabkan batal wudu kan dibasuh juga sebelum berwudu. Apakah antum pakai pula penghalang supaya tidak tersiram lagi? Kan tidak. Jadi maknanya adalah di sini makna majazi, yaitu menyiram seluruh tubuhnya, karena kalimat sa'ir itu juga kadang-kadang digunakan untuk seluruh tubuh. Nah, waqalat, kemudian
Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang sama, Al-Bukhari menyebutkan waqalat, dan dia Aisyah berkata, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid naghrifu minhu jami'an. Kami atau saya mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana, naghrifu minhu jami'an, sama-sama mengambil air daripada bejana yang sama itu. Dalam riwayat yang disebutkan takhtarifu aydina, sampai tangan kami saling beradu di dalam bejana. Ini juga menunjukkan bahwasanya boleh memakai air untuk bersuci yang lebih atau sisa dari orang lain, baik istri maupun suami atau orang lain. Yang bila orang mandi dari satu ember, satu bejana, lalu ada tersisa, maka apakah air itu disebut air musta'mal, tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci? Wallahu alam, ini adalah air yang boleh dipakai untuk bersuci, walaupun pasti ada percikan air, ini tidak bisa dihindari. Pasti ada percikan air dari tubuh kita, dari tangan kita, mungkin juga dari muka kita, yang masuk kembali ke air yang dipakai tadi. Nah, kalau seandainya tidak boleh dipakai sisa orang lain, tidak akan mungkin Nabi mandi bersama. Pasti tidak mungkin 1, 2, 3 begitulah sama-sama, tidak kan? Sah? Pasti ada yang lebih duluan, ada yang belakangan. Kalau seandainya sisa bersuci orang lain, istri atau suami, tak boleh dipakai untuk bersuci lagi. Dengan kata lain, dianggap sebagai air musta'mal, maka Nabi tidak akan mandi bersama dengan istrinya itu. Dan ini riwayat dia mandi dengan Aisyah, juga ada riwayat dia mandi dengan Maimunah dan istri-istri yang lain. Wallahu waliyut taufiq. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi di bab ini beberapa hal yang perlu yang disebutkan. Satu adalah disunnahkan untuk menyampaikan air ke kulit. Nah, bila seandainya seseorang memiliki rambut yang panjang atau yang tebal, maka disunnahkan sebelum dia menyiramkan air di atas kepala, di atas rambutnya, untuk memastikan sampai ke kulit ke kepala yang cara menyela-nyela tadi. Karena kalau tanpa demikian disiram saja, kalau rambutnya padat dan lebat, ada kemungkinan tidak sampai ke kulit kepala, maka disunahkan untuk menyela-nyelanya. Termasuk juga diantaranya bagi yang punya jambang atau jenggot yang lebat. Kalau awak tidak, alhamdulillah ya. Kalau kita jenggot tusuk apanya kan. Nah, jadi jenggotnya tidak banyak, jadi lebih mudah. Tapi kalau sempat jenggotnya ya yang memang bisa bersembunyi apa di situ ya, bisa bersembunyi sesuatu di situ, itu harus disela-sela dulu supaya pasti airnya masuk sampai ke kulit. Maka kiaskan ke situ pula, seluruh penghalang sampainya air ke kulit itu harus dihilangkan, seperti plaster ya yang menempel di kulit kita, kecuali menghilangkannya itu bermudarat, seperti orang yang luka yang tidak bisa dibuka. Kalau dibuka akan memperparah lukanya, maka dibolehkan untuk mengusap di atas pembalut luka itu. Jadi di sebelumnya dibasuh, setelahnya dibasuh, tapi di atasnya cukup diusap saja. Itulah kemudahan yang Allah berikan kepada kita umat ini, walhamdulillah. Ma'asyiral kiram. Yang kedua, pekerjaan sesuatu ini dilakukan oleh Nabi alaihissalam adalah setelah berwudu, dan sebelum beliau mandi dimulai dengan
berwuduk terlebih dahulu. Dan rangkaian wuduk seperti yang disebutkan dalam akumulasi riwayat, banyak riwayat bahwasanya wuduk itu dimulai dengan membasuh tempat keluarnya sesuatu yang menyebabkan batalnya wudhu kita atau menyebabkan wajib mandi kita, kemudian membasuh tangan setelah belum berwudhu, kemudian membasuh tangan di luar bejana, dan setelah itu berkumur-kumur sambil istinsyak dan istinthar. Istinsyak masuk air ke hidung, istinthar ada mengeluarkan air kembali dari hidung, dan madmadah berkumur-kumur itu masukkan air ke dalam mulut dan berkumur-kumur, kemudian dibuang kembali, dan setelah itu basuh muka, kemudian basuh tangan kanan dan kiri sampai siku, kemudian mengusap kepala sambil mengusap telinga, kemudian basuh kaki kanan, kaki kiri. Dan ini boleh dilambatkan setelah mandi, boleh dilakukan setelah mandi, dan juga tidak mengapa dilakukan sebelum mandi. Nah, setelah itu baru tadi menyela-nyela rambut yang padat tadi, supaya pasti air sampai ke pangkal rambut atau ke kulit kepala. Nah, setelah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan pula untuk menyiram kepala terlebih dahulu sebanyak tiga kali, dan setelah itu baru menyiram bagian tubuh yang lain, dimulai dengan kanan dan kemudian kiri, kemudian seluruh tubuh. Dengan demikian selesai mandi. Nah, kalau memang tidak batal wuduknya tadi, maka wuduk tadi sudah cukup untuk digunakan untuk salat dan segala hal yang mengharuskan kita berwuduk, termasuk tawaf misalnya di Ka'bah, atau menyentuh mushaf dan lain-lainnya. Wabillahi at-taufiq. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian di bagian kedua hadis ini, boleh mandi bersama dengan istri atau suami. Bahkan kalau boleh dianjurkan untuk mandi bersama, karena Nabi tak melakukan kecuali yang baik. Dianjurkan untuk mandi bersama, sebagaimana juga dianjurkan untuk selalu tidur bersama. Nah, bahkan termasuk dilarang, ya bang ya, termasuk dilarang suami dan istri pisah tempat tidur, apalagi pisah kamar. Lebih parah lagi pisah rumah, lebih parah lagi pisah beneran itu. Jadi salah satu yang sering terjadi di kalangan suami istri adalah, maklumlah, seiring bertambahnya umur, banyak hal-hal yang tidak seindah di awal-awal nikah, ya bang ya. Dahulu awal nikah kok lolok dah bakawo gini lah, mulai bakawo itu tak tahan dek sebagian, mulai pindah tempat tidur. Itu adalah sumber keburukan pertama, karena tanda bahwa kita sudah tidak selesa dan nyaman lagi dengan pasangan kita. Kalau sudah mulai satu tidak nyaman, yang satu pun mulai, ya bang ya, tentu dan tak ada bakawo tinggalnya, tentu dan celo cara untuk ninggalinya, karena ada kelemahan lain. Akhirnya satu-satu mulai timbul penyakit-penyakit yang seharusnya tidak boleh timbul. Makanya dilarang dalam Islam meninggalkan istri atau meninggalkan suami di tempat tidur. Bulianya Ustaz, bila? Ketika bangi baik pelajaran. Tapi kalau lah tahu tidak sampai lolok, tak tahu kalau orang tinggal dulu lah. Pailanya lebih asonnya tak kawan loloknya. Jadi sebenarnya bukan ini masalah sederhana. Masalah sederhana tapi sangat bermakna.
Ya memang waktu bau dulu nanti ya awun tahu je kan. Kini lah mulai. Nah, lei sawun waktu bau dulu lah. Kan tak je lah. Dulu rapi tampilannya, bersih. Kalau gini, alah mangung juga kan. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi, tapi disitulah letak kesabaran dan kesiapan menerima segala kekurangan yang ada. Nah, kalau mulai pasti di situ mulai pula. Pasti ada catatan-catatan. Karena tidak satu pun kita yang lengkap dan sempurna. Wallahu musta'an. Baik, masuk waktu saya? Hah? Masuk? 5 minit lagi. Berapa lah? Biasalah tak langsung lama. Belum? Jam berapa masuk? 2 minit, alhamdulillah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi disunahkan untuk mandi bersama. Dan itu sering dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini juga kita paham bahwasanya bersentuhan antara suami istri tidak membatalkan wudu, karena mustahil pula balagu tangan tak bersentuh sah, dan tak mungkin tak bersentuh badan kena tengah mandi tu. Terbayangnya kecuali kulanya sikocek sekolah kosong tak nya dari satu bejana yang isinya 2 sah, 1,5 sah, atau paling banyak ya ember sebanyak itulah, lebih kurang. Tak ember godang, ember kata pasti akan bersentuhan. Dan beliau dan istrinya sudah berwuduk sebelum itu. Tapi tidak disebutkan beliau berwuduk kembali setelah mandi itu. Itu tandanya bersentuhan suami istri tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu, kecuali wajiblah mandi dia sudah itu kan ya, kecuali wajiblah mandi atau setidaknya wajiblah wudu dia ada kan ya, artinya bersentuhan dengan syahwat itu baru membatalkan wudu. Tapi kalau bersentuhan biasa, bahkan lebih vulgar lagi alaihi salatu wassalam dalam hadis Ummu Salamah, dalam hadis Maimunah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhunna jami'an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian mencium istrinya lalu pergi ke masjid salat tanpa mengulang wudu. Jadi imam dulu. Jadi imam. Ya ada kisah dulu Ustaz kau ceramah tumbah Honda je bini kamu sajik lu nampak dia jemaah tu pegang lo dek bini pinggang suami kan ya, kalau bawa Honda tentu bergantung ke pinggang laki. Asuri tu Ustaz dah langsung jadi imam. Banyak jemaah bertanya-tanya bapa corogonya bapa corohnya. Sebab yang diyakini dalam mazhab Syafi'i bersentuhan suami je bini batal wudu. Nah buya langsung jadi salat jadi imam. Nak ditonyong sogan, nak tak ditonyong isau lihat salatnya ya kan. Akhirnya sampai juga Ustaz lihat. Akhirnya dijelaskan oleh Ustaz bahwa Nabi SAW tidak cik bergantung je bini kat pinggang dah, tapi mencium istrinya lalu pergi ke masjid salat dan tidak mengulang wudu, dan beliau jadi imam. Tak mungkin salat Nabi tak asal tu jemaah aja sahabat ikut je belakang, berarti sah salatnya. Jelas? Wallahu ta'ala kecuali tadi kalau wajib lah mandi sudah itu dah dia tu. Itu makanya membatalkan wudu. Wabillahi taufik. Dah azan dulu kita ya. Nah.
La haula wala quwwata. La haula wala la haula. Allahumma Allah. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita lanjutkan bab yang setelahnya karena sangat berkaitan dengan bab yang tadi tentang masalah membasuh seluruh tubuh. Qala rahimahullah, bab man tawadda'a fil janabah thumma ghassala sa'ira jasadihi wa lam yu'id ghassala mawadi' al-wudu' marratan ukhra. Bab orang yang berwudu, bab tentang orang yang berwudu fil janabah, maksudnya pada mandi junub. Thumma ghasala sa'ira jasadihi, kemudian setelah berwudu membasuh seluruh tubuhnya yang lain. Walam yu'id ghasla mawadhi'il wudu marratan ukhra, tanpa mengulang membasuh anggota wudu kembali. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah memandang bahwasanya membasuh anggota wudu tidak wajib lagi ketika mandi junub. Dengan makna sekarang ketika akan mandi, dia seperti yang dijelaskan tadi berwudu seperti wudu salat. Tapi niatnya apa tadi? Niat mandi junub. Niat mandi junub. Niatnya mandi junub. Tapi dimulai dengan berwudu. Memulai dengan wudu hukumnya sunat. Ya, jumhur adalah sunat, tetapi mewakili wajib.
mewakili wajib. Artinya cukup untuk dipakai untuk amalan yang karenanya wajib wudu. Dan ini banyak pada dalam syariat hal-hal yang disunatkan tapi cukup untuk mewakili yang wajib. Di antara disebut oleh para ulama adalah bila seseorang berwudu dengan niat memperbaharui wudu. Apa hukum memperbaharui wudu? Sunat. Memperbaharui wudu, biasanya wudu sudah batal atau belum? Ya belum. Setelah berwudu ternyata ingat dia wudunya sudah batal. Dah sah enggak wudunya? Abang. Itulah. Tadi niatnya wudunya sunat kan? Sah. Sekarang ternyata dia wajib berwudu. Nah, apakah sunat ini bisa mewakili atau tidak? Bisa. Bisa mewakili karena dia sudah berwudu. Tentu saja masalah khilaf di sini. Ada sebagian mengatakan tidak. Ya, ada yang mengatakan tidak. Karena apa? Karena niatnya sunat, sedangkan baginya adalah wajib. Nah, oleh sebab itu maka wajib berwudu kembali. Wajib berwudu kembali. Tapi di antara contoh-contoh tadi, orang ibu-ibu tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib sholat Jumat. Tapi ikut sholat Jumat. Boleh apa tidak? Apa hukumnya? Ibu-ibu sholat Jumat, apa hukumnya? Wajib atau sunat? Ibu-ibu sholat Jumat wajib atau sunat? Gitu aja kau repot. Sunat lah. Kau tak berdosa mak-mak selama ini. Ibu-ibu sholat Jumat baginya sunat. Bukan. Sholat Jumat bagi ibu-ibu hukumnya sunat. Saya bilang apa tadi? Ada yang salah? Enggak. Tuh apa dia? Buni baralat kan ada tu. Salat Jumat bagi ibu-ibu hukumnya sunat, tidak wajib. Tapi bisa mewakili salat zuhur yang wajib. Nah, itu. Enggak jadi ulang zuhur lah. Makanya adalah aneh bila ada sebagian umat Islam hari ini masih ada selesai salat Jumat, salat zuhurnya lihat sama. Adornya, pendapatnya kalau orang cip pendapat nak lagu sodonya, Ini salat sudah salat Jumat, sudah itu salat zuhurnya sama. Sama juga dengan orang membuat tausiah sebelum khutbah Jumat. Sonda asa soal khutbah ini kan, itu dia. Hanya dibuatnya tausiah sebelum khutbah Jumat. Itu melelahkan orang sehingga ketika sudah uang khutbah tidak tahu aja nang sudah tadinya. Kan ada orang. Nah, saya sering menyaksikannya. Ya sebelum khutbah ada tazkirah atau tausiah namanya sebelum Jumat. Kadang panjang lo tausiah ada pola khutbahnya. Nah, sehingga lah poinnya dengan tadi tiba khutbah wajib dirangan lolo lah. Nah, jadi kadang-kadang memang bid'ah itu selalu merusak. Merusak. Jadi kadang-kadang lobbynya mempertahankan salat zuhur sudah Jumat dulu. Pada salat Jumat dulu. Jumat jalan terlambat, kau tak boleh terlambat ini. Allah musta'an. Jadi ini kaum muslimin. Jadi dia tidak mengulang membasuh tempat-tempat atau anggota-anggota wudu ya sekali yang lain. Qala hadatsana Yusuf bin Isa, telah menceritakan kepada Yusuf bin Isa. Qala akhbarana al-Fadl ibn Musa, telah menceritakan kepada Fadl ibn Musa al-Sadusi al-Kufi. Qala akhbarana al-A'mash, telah menceritakan kepada A'mash yaitu Sulaiman bin Mahran al-Kahili. An Salim, dari Salim yaitu Salim bin Abil Ja'ad, an Quraib Maula bin Abbas, dari Quraib Maula bin Abbas,
An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, an Maimunah, dari Maimunah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan air untuk mandi junub. Wudu itu adalah air untuk bersuci. Fa akfa'a bi yaminihi ala shimali marrataini aw thalathan. Lalu beliau menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya 2 kali atau 3 kali. Thumma ghasala farjah, membasuh farajnya, yaitu kemaluannya. Thumma daraba yadahu bil ardi aw al haid marrataini aw thalathan. Kemudian beliau menggosokkan tangannya ke tanah 2 atau 3 kali. Ya, kalau sekarang mungkin orang pakai sabun ya, tapi beliau waktu itu memakai tanah sebagai media untuk membersihkan 2 atau 3 kali. Thumma matmada, kemudian beliau berkumur-kumur, wastansyaqa, dan memasukkan air ke hidung, istinsyak. Dan ini tentu setelah setelah menggosokkan tangan ke tanah tadi, dan langsung kumur-kumur masuk debu dalam, masuk luluk dalam moncong dah, pasti beliau basuh lagi ya. Jadi sebenarnya tidak perlu jelaskan, tapi itu adalah sesuatu yang sudah dipastikan. Artinya setelah digosokkan tangan ke tanah untuk bersihkan, tentu dibasuh dengan air lagi di luar bejana. Setelah itu beliau berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Wa ghassala wajhahu, dan membasuh mukanya. Ini wuduk nih, kan wuduk ini. Nah, wa zira'aihi, dan kedua tangannya sampai siku. Zira' itu adalah tangan sampai siku. Ini dari sini ke sini namanya zira'. Thumma afadha ala ra'sihi al-ma', kemudian beliau menyiramkan ke kepalanya air. Thumma ghassala jasadahu, kemudian beliau membasuh seluruh tubuhnya. Thumma tanahha faghasala rijlaihi, kemudian beliau menjauh dari tempat mandi tadi, faghasala rijlaihi, dan membasuh kedua kakinya. Ini sudah dijelaskan dalam beberapa bab sebelumnya, karena beliau mandi di tempat yang bertanah atau berlumpur, makanya kaki dilambatkan basuhnya setelah mandi. Nah, qalat, lalu Maimunah mengatakan, fa'ataituhu bi khirqatin, lalu saya berikan kepadanya khirqah. Khirqah itu adalah selembar kain atau secari kain, ya, sejenis sapu tangan atau handuk kecil. Falam yuridha, tapi beliau tidak menginginkannya. Faja'ala yanfudhu biyadihi, tapi beliau menyeringkan air dengan tangannya sendiri. Jadi kan dulu ketika kita dulu mandi tidak pakai handuk ya, bagaimana? Kita gini-gini aja, rambut digini-gini kan, lihat kadang leh, kan anu lah mau bandu dah. Ayo, sudah itu pakai sarung ya, ya. Nah itu dia. Nah itu sarung sekali sebulan basuhnya suci. Nah itu dia. Allah musta'an. Nah, jadi beliau mengeringkannya dengan tangannya sendiri tanpa memakai khirqah. Ini juga sudah kita bahas masalah ini, apakah boleh dikeringkan atau dilap atau tidak. Dua-duanya adalah dibolehkan, karena juga sabit Nabi SAW melapnya dengan sapu tangan. Nah, dan sering tidak dilapnya. Tapi kalau seandainya sebagian kita kalau tidak dilap mengganggu sholatnya, dan ini sering terjadi, mengganggu sholatnya. Sementara gawi sih kau sudah itu bakal latihan lagi kawan semua lagi. Jadi inyon tidak nyaman, uang lain tidak aman. Nah, kadang sudah betul lo kayak sejarah awak ada kan. Ketika sujud lah tak puasa. Jadi oleh sebab itu, kalau seandainya mengganggu, maka ada baiknya diselesaikan sebelum sholat, dilap sebelum sholat. Ada sebab kita lebih tahu tentang kita. Ada orang yang mengganggu, kalau seandainya tidak dilap,
gatal mukanya, sehingga setiap pada ada basuhan jadi itu kan gawi tawi sampai selesai sholat kan padanya dan kok ada basuhannya enggak ada badiam nah dan awak pun tempat tak tengkui itu kan awak lagi ya sesuatu yang kamu jual awak juga Allah musta'an aja lah. Kalau seandainya dalam kondisi seperti maka dilap. Nah, hadis sebelumnya seperti kata Ibnu Hajar rahimahullah sebenarnya lebih pas di bab ini, karena Imam Al-Bukhari mengatakan summa ghasala sa'ira jasadihi. Hadis Aisyah tadi yang menjelaskan bahwa setelah beliau menyela-nyela kepalanya baru beliau menyiramkan air ke bagian tubuh yang lain. Nah, di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah jelas menunjukkan bahwa menyiram atau membasuh anggota wudhu yang tadi sudah dibasuh ketika berwudhu sebelum mandi tadi tidak wajib lagi disiram. Tapi sebagian mengatakan tidak, mungkin selain yang kepala ke atas atau apa bagian kepala, tapi yang di bawah tidak mungkin pula dipisah. Yang di bawah tidak mungkin dipisah, artinya walaupun tidak wajib tapi tetap juga disiram. Paham maksudnya? Tidak dilarang disiram, tapi kalau seandainya tidak disiram itu sudah cukup menurut Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan juga ini didukung oleh para ulama-ulama mazhab seperti Al-Malikiyah dan lain-lainnya. Tapi bukan berarti tidak atau tidak boleh dibasuh lagi. Paham ya? Macam tangan kan terbasuh je lihat loh sah. Kalau kaki lah basuh tadi akan ikut tersiram. Tak mungkin dijawab betul kaki jauh kan? Tak. Wallahu a'lam. Tapi apakah wajib lagi? Tidak. Seperti Imam Bukhari istinbat dari hadis tadi bahwa tidak wajib lagi disiram. Wallahu taala a'lam. Di intinya adalah di sini juga disyariatkan untuk berwudu sebelum mandi. Dan wudu sebelum mandi sama dengan wudu untuk salat. Wudu untuk salat. Dan wudu salat sebagaimana kita ketahui dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini ada sesuatu yang juga sudah jelaskan hadis sebelumnya, yaitu membasuh kaki boleh dilambatkan setelah mandi bila dibutuhkan. Bila dibutuhkan, seperti kalau mandi di tempat yang lumpur atau berpasir, lumpur atau berpasir. Bil munasabah juga ya, kalau tuan-tuan misalnya pergi ke pantai tu mandi di pantai aja lupa bom plastik tak apa guna tempe ayu anda perlu lupa bilas juga boleh, cukup masukkan air ke dalam plastik itu, kemudian sebelum pakai terompa masuk kaki dalam plastik bayu tadi yang terbayang ya kan. Lah so kalau telepon dan bocor iya kadang-kadang kan jauh tempat bilasnya. Jadi kita kan yang kondisi itu kata-kata kan kakinya. Jadi bawa plastik seasoi isi ayu berasio ada sampai waktu tinggal masuk kaki dalam berasio insyaallah. Gobilah itu tanda masuk lambik basuh kaki karena ada lumpur, ada pasir. Nah, bila keadaan seperti itu, maka boleh dilambatkan basuh kaki kita. Wallahu taala a'lam. Baik, barangkali sampai sinilah dulu kajian kita pagi ini. Malam ini, sampai jumpa kembali di lain waktu. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Saya kira tidak ada yang perlu ditanyakan. Aduh, coba. Jolimnya ahli hisab. Ahli hisab itu lebih parah dari orang yang makan bawang atau bawang putih. Nabi mengatakan siapa yang makan dari pohon ini jangan dekat-dekat tempat sholat kami sebelum dia bersihkan. Oleh sebab itu maka orang yang ahli hisab
kalau mau ke masjid solat berjamaah tak cukup kumur-kumur saja, tapi harus pakai siwak minimal, harus pakai siwak. Hah? Jadi imam baru. Apa itu cara bangnya tak tentu dia jadi. Tak tentu kan tak ada hukum dah kan? Hah? Dia setuju bini batal dua. Ndaknya kan dianggap bini je dia. Dalu dan sayang kayaknya pada kekolanya. Ya, memang tidak sedikit pertanyaan seperti itu. Apakah orang yang ahli hisab boleh jadi imam atau tidak? Nah, menurut abang orang ahli hisab itu fasik atau bukan? Fasik atau tidak? Woi, kalau majlis ulama di situ tidak nyira. Bila lo datang fasik nyomo karunya. Iya, artinya dibenci tapi tidak berdosanya. Nyosi tentu dia. Tapi aja ulama gadang banu kan majelis ulama rujukan dunia Islam ni. Tapi ginilah diharam dia bang, haram dia majelis ulama Allah. Dulu cuma ende Wahabi mengharamkannya nyanyi kan, kini tidak loto dia semua Wahabi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wallahu alam, kalau kita telusuri dalil-dalil ya, seperti wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian mencelakakan diri kalian. Kemudian wala tubazziru, jangan kalian mubazir, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan mubazir itu adalah teman syaitan. Kemudian wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Nah, di situ tertulis titik-titik membunuhmu. Sah? Titik-titik membunuhmu. Berarti orang yang memakai itu sama dengan membunuh diri. Bunuh diri dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Oleh sebab itu wallahu alam, orang yang seperti itu terhitung fasik. Oleh sebab itu tidak patut menjadi imam salat, kecuali kalau dia bertaubat. Tapi sah tidak solatnya orang fasik? Orang fasik sah solat tidak? Apa dia agu bang? Ada syarat sah solat tidak fasik? Ada sah solat, ada syarat atau rukun yang mengatakan seseorang itu baru sah solatnya bila tidak fasik? Tidak ada kan? Paham maknanya? Paham? Pemimpin yang zalim fasik atau tidak? Boleh tak solat di belakangnya? Alhamdulillah. Ini imam di masjid itu. Ini ditunjuk di masyarakat. Ini suhu. Nah, sah tak solat dia? Weh, uang pancila dosa gadang tak? Sah tak solatnya? Bang, sah solat tak? Sah solatnya. Kalau sah solat boleh tidak solat belakangnya. Kalau memang ini imam. Kalau memang tak ada imam yang lain. Tetapi kalau memang keadaannya dia fasik itu, maka diupayakan untuk mencari imam yang lain. Tentu ini kepada pengurus, kalau yang menunjuknya pengurus, atau pemerintah kalau yang menunjuknya adalah pemerintah, atau masyarakat kalau memilih masyarakat.
sebanyak ada orang nak fasik, apa nak fasik itu juga dijadikan imam. Tapi masalah sah atau tidak salatnya, orang fasik salatnya tetap sah, tapi mungkin tidak diutamakan, banyak hilang deh. Makanya yang paling berhak jadi imam itu adalah yang paling qari, yang paling alim, yang paling faqih. Jelas ya? Nah, tapi kalau seandainya salatnya tidak batal, maka kita boleh salat di belakangnya. Wallahu taala alam. Hah? Bisa. Mana bisa diganti lah. Kalau bisa dinasihatinya. Hah? Inya dia jawab pandai. Baru pandai je nya. Nya cari aja tak cukup dia pandai lainnya. Jadi pandai dah juga harus pandai. Kan banyak juga orang dulu suka dihisap dulu kan. Sudah itu disandingkan, alhamdulillah. Nya tak ada. Kalau alasan kesehatan, ya dokter banyak mengakhiri hisap. Alasan ekonomi, miskin mada ada, okok tetap ada. Alasan apa boleh? Alasan agama khilafiyah. Nya ulama iko boleh, nya iko tak boleh. Aci alasan bisanya lillahi ta'ala. Kalau bisanya meninggalkan lillahi ta'ala, sanang nih kan. Sodo masalah itu kalau lah sampaikan lillah, sanang nih kan ya? Sanang nih kan. Lezat apapun, setinggi apapun syahwat kita kepadanya, tapi kalau lillah bisa tinggi. Tapi kalau untuk kesehatan, banyak dokter itu kan buat sembuhan dulu. Kalau alasan bukan hukum fikih, dia sebanyak-banyak fuqaha mereka mendukungnya. Kan ya? Alasan sosial, ekonomi, dia banyak ahli ekonomi yang jangan kalau biar buano ni. Tak ada itu je BP tidak dia orangnya. Ada itu lo usaha ekonomi banyak lo nanti. Tapi kalau lillahi ta'ala kaci suka Allah ta'ala awak mendatangkan mudarat pada diri sendiri, tidak. Suka Allah ta'ala kita mendatangkan mudarat pada orang lain, tidak. Suka Allah ta'ala pada pendidikan mubazir, tidak. Dah. Malu kita semua Allah ta'ala, maka kita tinggalkan itu. Tidak ada positif kan era. Tidak ada positif kan era. Kalau sebuah dokter ada dua-duanya. Dan kalau tidak mau kok ustaznya, badan gopoknya gopok pada ustaz lainnya kan. Kan ya? Nyapa salah gopok kecil. Asal dia bekerja. Jadi kalau gopok tak bekerja bagi orangnya. Tapi kalau dia bekerja tahu tak bagi orang lah. Sah? Atau bercabut sampai duduk je orang. Sah? Kalau nak update jadi suruh orang gopok. Kan ya? Kalau nak update seorang nambang buah baik apa sampai banyak bidanya. Masya Allah. Jadi kaum muslimin muslimat dan hati Allah, itu hanya subuhan, hanya subuhan. Taib, itu juga. Tapi siko kan ada ya. Ada apa? Alhamdulillah aman dia. Hah? Oh, soal dia doang. InsyaAllah semoga Allah mudahkan. Tadilah lillahi ta'ala nya banyak bosur dan uang dan tak bisa ninggan dia lah. Contoh tadi alasan piti tak nawa bisa minjam, bisa berhutang. Alasan kesehatan banyak dokter yang menasihati, kadang suruh makuk dia pasien, suruh makuk pasien dia. Kalau dia alasan ekonomi contoh tadi dia bisa berhutang. Alasan fikih banyak ahli fikih yang mengalalkan adillahi ta'ala. Ketika orang nasihat lillahi ta'ala, alhamdulillah bisa. Maksudnya yakin itu Allah tak suka. Nah, baik, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.